Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yasin Nganzur, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Matematika, NIM 2100073010095. Pada video ini saya akan menjelaskan materi konsep limit fungsi. Berkaitan dengan konsep limit fungsi, maka terlebih dahulu kita perlu memahami dengan baik, dengan hati-hati, bagaimana mendefinisikan limit fungsi pada sebuah titik. Ya. Misalnya, kita ingin menghitung berapa limit X menuju 3 dengan fungsi misalnya 5x ditambah 4. Ya. Sebelum mengerjakan soal ini, maka perlu terlebih dahulu mengetahui syaratnya agar limit ini bisa ditemukan atau diperoleh nilainya. Nah, apa itu syaratnya? Apa saja syaratnya? Syaratnya itu adalah yang di bagian ini, X mendekati 3. Atau secara umum jika kita menggunakan definisi limit, limit X menuju C dengan fungsi fx, misalnya kita ingin menghitung, ada fungsi di sini kita ingin menghitung ini, maka terlebih dahulu perlu perhatikan syarat di bagian ini, X mendekati C. Nah, apa syaratnya? Nah, ternyata syaratnya itu titik C ini adalah titik akumulasi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa itu titik akumulasi? Jadi titik akumulasi adalah titik yang di sekitarnya ada sejumlah tak hingga banyaknya titik. Sebagai ilustrasi, saya punya garis bilangan seperti ini. Kemudian saya akan mengambil titik 5. Coba perhatikan bahwa di sekitar titik 5 ini ada sejumlah tak hingga banyaknya titik. Misalnya di sebelah kiri titik 5, Di sebelah kiri titik 5. Nah, apa saja titik-titik yang ada di sini? Nah, di sini ada 4,7 misalnya, atau 4,8 misalnya, atau mungkin 4,7999, atau 4,899 dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan titik akumulasi. Titik yang di sekitarnya ada sejumlah tak hingga banyaknya titik. Tadi itu merupakan pengertian dari titik akumulasi secara kasar atau untuk memahami dengan mudah. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana definisi dari titik akumulasi. Kita buat yang baru. Saya tulis di sini. Definisinya adalah C adalah titik akumulasi dari himpunan A jika untuk setiap delta besar 0 ada X anggota A sedemikian sehingga jarak antara X dikurang C itu kurang dari delta. Kita ambil contoh tadi, ada garis lurus
di sini ada titik C, kita ambil titik 5 misalnya. Nah, sekarang titik C sama dengan 5 ya. Kita akan mencoba mengambil delta sama dengan 0,3. Perhatikan bahwa titik 5 ini di bagian kiri ya. Perhatikan bahwa sejauh jarak 0,3 ya, ada jarak sebesar 0,3. Jika 0,3 berarti di sini adalah 4,7. Nah, coba perhatikan jarak antara jarak yang kurang dari 0,3 ini. Apakah ada banyak titik di sekitar sini? Ya, ada banyak titik di sekitar sini. Nah, titik-titik inilah yang disebut dengan titik akumulasi. Nah, jika saya mengambil deltanya 0,1, berarti jarak antara titik 5 ya itu kurang dari 0,1, berarti ini adalah 4,9. Nah, apakah masih ada jarak titik-titik yang ada di sini? Iya, masih ada ya, 4,999, 4,99999 dan seterusnya ya. Nah, titik-titik itu merupakan anggota dari himpunan A. Nah, coba perhatikan dengan baik bahwa jarak titik-titik tadi dengan titik C yaitu 5 itu kurang dari delta yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu 0,3 atau 0,1. Nah, itulah yang dimaksud dari definisi. Untuk setiap delta positif ada X anggota A sedemikian sehingga jarak titik X dengan titik C ya itu kurang dari delta. Ya, delta yang ditentukan itu selalu lebih besar dari jarak antara titik X dengan titik C. Seperti itu. Baik, cukup sekian video saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ilham Minggi, MSI, karena video yang beliau unggah kemudian menyuruh kami untuk mengupload tugas video ini, membuat saya semakin memahami konsep dari limit suatu fungsi. Pada waktu yang luang, maka saya akan berusaha untuk membuat video berdasarkan modul dan video yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Ilham Minggi, MSI. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.